Hai guys, welcome back to podcast Puswiku. Kembali lagi dengan saya Dodi Wardani dan saya Ega Febi Amanda. Oke, hari ini kita akan mengorek seputar informasi jurusan kuliner di SMK Negeri 3 Purwokerto nih. Oke, hari ini kita kedatangan ibu guru yang cantik dan kakak-kakak yang cantik juga nih. Jadi senyumannya sangat menawan gak sih? Betul banget. Oke, apa kabar ibu dan kakak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sehat. Oke, sebelum lanjut nih, boleh dong perkenalan dulu biar makin kenal. Karena ada pepatah kata bilang tak kenal maka tak sayang. Oke. Betul sekali. Nama saya Hasanah Nasution SPD, mengajar di kompetensi keahlian tata boga jurusan kuliner. Oke. Nama saya Radiana Gayata Hutami, biasa dipanggil Yaya, dari kelas 12 Tata Boga 5. Oke, menyangkut jurusan kuliner nih. Mungkin teman-teman yang nonton nih Ibu pada bertanya-tanya, jurusan kuliner itu apa gitu Ibu? Jurusan kuliner itu jurusan yang belajar dalam bidang masakan. Jadi kita harus mengolah masakan, mulai dari persiapan, pengolahan sampai dengan penyajian. Itu yang ada di kuliner, Mas. Oke. Oke, untuk Kak Yaya nih, alasan Kak Yaya join ke jurusan kuliner itu apa? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak ada alasan khusus kenapa pengen masuk jurusan kuliner ya. Cuma mungkin karena background keluarga, papi aku atau kakek aku itu dulunya koki di kapal pesiar, jadi itu mungkin nambah semangat aja gitu. Oke. Nah, di SMK Negeri Purwokerto nih, untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar, fasilitas apa aja sih Ibu di jurusan kuliner itu? Jurusan kuliner itu fasilitasnya banyak sekali. Sesuai dengan misalnya kita mau praktek apa, fasilitas yang disediakan sudah memadai. Misalnya kita di situ ruang untuk pengolahan makanan kontinental yang dibutuhkan sudah tersedia dan sudah memadai. Begitu juga pastry dan bakery, semua alat alhamdulillah sudah sangat baik. Setiap tahunnya ada perkembangan, Mas. Jadi sangat mendukung banget Sangat buat kita mendukung untuk belajar anak-anak siswa di jurusan kuliner. Oke, buat Kak Yaya nih, Kak Yaya kan di jurusan kuliner. Ilmu yang Kak Yaya udah dapat itu apa aja ya? Kalau bicara tentang ilmu yang udah saya dapatkan selama sekolah di SMK 3 pasti banyak banget ya. Apalagi dibimbing dan diajar oleh guru hebat kayak Bu Hasanah Nasution ini, pastinya banyak banget. Kita belajar tentang khususnya gimana cara mengolah makanan di jurusan itu sendiri, teknik pengolahan, menu, bahkan cara kita memanage waktu itu diajarkan oleh Bapak Ibu guru gitu. Oke, berbicara dengan ilmu nih, kan kayak di sini udah kelas 12. Ya, betul. Tentunya di sini banyak banget momen. Best momen apa yang kayak dapatkan? Best momennya itu ketika praktek, misal lalu semua yang dipraktekkan itu jadi. Karena ada beberapa aku lemah di bidang misal pastry atau bakery gitu, tapi ketika aku praktek dan itu semuanya berhasil, itu rasanya kayak menyenangkan banget gitu. Senang banget kalau produk yang kita bikin itu jadi. Iya betul. Ini makan juga bareng-bareng Iya, nggak sih? betul. Enak banget gitu. Nah, tadi kan sukanya nih, best momennya. Sekarang ada nggak sih dukanya selama belajar di SMK? Duka selama belajar di SMK sebenarnya nggak banyak ya. Mungkin yang paling sedih itu misal praktek gagal atau kayak kalau misalnya gagal kan otomatis Bapak Ibu guru sedih ya, atau kayak itu nggak mencapai standar gitu. Jadi kita saya pribadi merasa sepertinya ini perlu ditingkatkan lagi ke depannya seperti itu. Jadi ada power untuk lebih semangat lagi. Betul. Oke. Nah, Ibu, Ya. Ibu kelihatannya sudah sangat cantik banget hari ini. cantik banget. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, udah berapa lama mengabdi di SMK Negeri 3? Bu Hasanah itu ngajar di SMK 3 dari tahun 90. Wih, belum lahir kita. Lahir tahun 90. Jadi sampai sekarang 2023 terhitung sudah 32 tahun, Mas.
Bu Hasanah ngajar di sekolah ini. Kamu belum lahir kali. Oke, buat Bu Hasanah nih, kan udah ngajar 32 32 tahun. Iya. Best moment apa aja nih yang Ibu Hasanah sudah pernah Dapatkan. dapatkan? Oh, iya. Banyak yang saya peroleh, best moment yang ada selama pengalaman saya jadi guru. Yang pertama, apabila mendidik anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang attitude-nya kurang menjadi sangat baik, rasanya puas menjadi guru seperti itu. Kemudian dalam segi skill anak siswa, apabila kita praktek mengajarkan pengolahan makanan, kemudian mereka berhasil maksimal, kadangkala melebihi dari target yang kita targetkan, itu senangnya bukan main. Anak-anak juga senang, wow ternyata kita bisa. Oke. Satu dapur jadi rame. Ya. Terus yang tadinya anak misalnya tidak semangat, menjadi semangat, attitude yang kurang baik menjadi baik, rasanya kita itu jadi guru, alhamdulillah saya berhasil mendidik anak-anak. Begitu Mas, Mbak, yang bisa Ibu sampaikan. Oke, jadi keren banget pengalamannya Iya. gitu. Oke, Ibu kan lulusan kuliner nih. Ibu di sini sebagai guru. Selain bisa jadi guru, lulusan kuliner itu bisa jadi apa aja sih Ibu? Kalau misalnya anak-anak udah lulus dari SMK Negeri 3, untuk jurusan kami yang saya jelaskan, tapi sama dengan jurusan lain juga, anak-anak bisa melanjutkan kuliah lagi di perguruan tinggi, mau mengambil jurusan apa itu insya Allah bisa. Bahkan ada anak-anak yang sudah menjadi guru bahasa Inggris lulusan dari SMK 3 jurusan Tata Boga. Lalu setelah itu ada anak juga lulus dari sini langsung bisa kerja, langsung bisa mencari rezeki. Lalu yang ketiga, dia bisa membuka usaha mulai dari bertahap, usaha kecil-kecilan di bidang kuliner, kemudian bisa memiliki restoran, bisa memiliki rumah makan. Ada yang namanya Mas Dwi ya. Mas Dwi itu sudah berhasil dan dia sudah memiliki 3 cabang restoran di Cilacap. Bukti pentingnya pendidikan yang bisa membuat orang tuh semakin maju. Ya alhamdulillah itu. Oke, buat Kak Yaya nih, Kak Yaya kan bentar lagi lulus. Kak Yaya itu mau kerja sebagai apa? Saya pribadi pengen jadi wirausahawan di bidang kuliner sih, kayak misal buka bakery, buka cake shop atau restoran dan sebagainya. Oke, gila. Kita doain semoga terkabul gitu. Terima kasih. Amin. Nah, menurut kakak nih, kan kakak mau buka wirausaha. Kemampuan yang menurut kakak itu penting, itu apa? Untuk kemampuan penting dalam membuka usaha ya, menurut saya skill dan attitude. Karena skill itu pasti kita dapatkan selama kita bersekolah. Attitude juga seperti itu. Skill pasti bisa diasah dan attitude itu harus ada di setiap masing-masing pribadi orang. Jadi dengan skill yang mumpuni dan dengan attitude yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Seperti itu. Jadi materi sama attitude itu saling nyambung gitu, Iya, nyatu. betul. Biar menjadi pribadi yang lebih baik terus terlihat berkualitas gitu. Oke, untuk Bu Hasanah nih, guru produktif jurusan Tata Boga di SMK 3 itu ada berapa sih Bu? Ada 13 orang untuk saat ini. Katanya sih mau ada penambahan lagi, tapi ini yang untuk saat ini ada 13 guru Mbak. Ya. Nah, untuk guru itu tuh ada kategori tersendirinya nggak Ibu? Pembagian. Sebenarnya semua guru harus bisa mengajar untuk materi yang ada di Tata Boga atau di kuliner itu. Tapi untuk mempermudah menyusun jadwal, masing-masing guru ada penugasan mata pelajaran apa yang diampu gitu. Contohnya kayak Bu Hasanah kan mengolah makanan Indonesia. Ada lagi teman yang lain yang mengolah makanan kontinental. Ada kemudian tata hidang, lalu pengolahan pastry, pengolahan bakery,
pengolahan minuman non alkohol, seperti itu Mas Mbak, yang ada di kuliner. Oke, jadi ada 13 guru produktif di sini. Terus 13 guru itu pasti mengajar beberapa kelas gitu. Iya. Nah, di sini tuh ada berapa kelas Ibu sama kota peserta didiknya? Oh iya. Setiap tingkat yang ada di jurusan kuliner itu ada 5 kelas. Ya. Berarti kalau 3 tingkat dikali 3 jadi 15 kelas atau rombel apa ya namanya ya. Iya. Untuk kelas 10 jumlahnya yang untuk saat ini jurusan kuliner ada 179 siswa. Untuk kelas 11 177, untuk kelas 12 163. Saat ini siswa di jurusan kuliner berjumlah 519 siswa. Banyak sekali. Banyak banget. Juga kalau kumpul jadi satu tambah rame. Rame banget. Makan terus. Oh iya, jurusan kuliner. Habis masak langsung makan. Iya. Oke, kayaknya nih dengar-dengar kayaknya itu ikut LKS 2023. Wih, boleh dong tepuk tangannya. Ini peserta LKS kita insya Allah juara the best. Amin, terima kasih. Iya. Oke, untuk kayaknya sendiri nih, kok bisa nih kepilih untuk jadi peserta LKS? Kalau menurut aku pribadi, aku nggak tahu persis apa kriteria yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru Boga terhadap siswa yang akan nantinya mewakili sekolah ya. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh Bu Hasanah gitu. Kita di jurusan kuliner itu mengadakan seleksi untuk pemilihan siswa yang bisa menjadi wakil kita mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat provinsi. Jadi yang ada 5 kelas untuk tingkat 12 itu kita pilih, kemudian setiap kelasnya diseleksi, dilombakan dulu. Kemudian dalam perlombaan masing-masing kelas ini lalu terpilihlah sesuai dengan kriterianya anaknya itu pintar dalam hal teori, kemudian prakteknya juga keterampilannya benar-benar the best di antara yang lain, lalu attitude-nya juga bagus. Untuk itu tidak tidak sembarangan untuk memilih siswa yang menjadi peserta lomba LKS. Contohnya anaknya Bu Hasanah ini menjadi the best, sudah kami pilih menjadi the best di siswa jurusan kuliner. Maka kita berani mencalonkan untuk menjadi peserta LKS tingkat provinsi. Sudah lewat uji coba gitu Mbak. Jadi sudah kelihatan kualitas siswanya. Sudah kelihatan, attitude-nya juga bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian tinggi badannya juga oke, skillnya juga alhamdulillah lah, insya Allah pemenang lomba LKS. Amin. Nah, ternyata benar kata kayak ini, kita harus imbangin antara skill sama attitude-nya. Oke, kayaknya kan ikut LKS. Iya, betul. Mungkin ada prepare atau persiapan itu apa saja yang dilakukan oleh Kayaya? Prepare untuk mengikuti lomba LKS pastinya banyak banget ya, baik itu prepare secara pribadi atau yang harus secara general seperti itu. Untuk secara pribadi kita harus bisa menjaga kesehatan sendiri, apalagi setiap guru boga itu baik-baik banget. Jadi setiap kali mau latihan pasti diingatkan untuk juga kesehatan, juga pola makan supaya tetap sehat seperti itu. Untuk persiapan gimana sih? Itu harus latihan setiap hari, kayak misal pulang sekolah itu latihan, entah itu di tata hidang, ataupun kayak misal di hari libur seperti di hari Minggu atau di hari Sabtu itu latihan sendiri di rumah. Jadi untuk lebih mengembangkan keterampilan lagi. Sangat terlihat kualitasnya. Ya, alhamdulillah kelihatan. Kalau boleh tahu nih, kakak itu ikut mata lomba yang bagaimana? Kalau saya ikutnya restoran service. Oh, restoran service. Jadi di situ tadi bahasa Inggrisnya sangat dibutuhin, Iya, betul. kayak gitu juga skillnya pasti.
betul sekali. Ya. Nah, ternyata nih kita salah dari awal. Kita kira nih kalau jurusan kuliner itu semua masak. Ternyata ada ilmu gizi, Iya. terus tata hidang, Ya, ada sanitasi juga. Jadi harus dijaga keselamatan kerja, kemudian kebersihan, lalu personal hygiene begitu. Kemudian harus mengetahui juga pengetahuan bahan makanannya, boga dasarnya itu di kelas 10. Di kelas 11 baru mulai praktek untuk pengolahan makanan kontinental, lalu tata hidang, pembuatan minuman non-alkohol, banyak sekali yang dipelajari di jurusan tata hidang. Oke, dan ternyata di jurusan kuliner itu bukan hanya tentang masak-memasak. Tadi ada juga tata hidang, terus ilmu gizi. Ilmu gizi itu matematika di kuliner. Iya. Nah, masak juga ada matematikanya ternyata. Jadi masakan itu kita ketahui mana yang mengandung zat gizi protein tinggi, itu ada di pelajaran ilmu gizi. Jadi nanti mana yang lemaknya tinggi, kita bisa hindari untuk berbagai macam penyakit. Jadi bagaimana makanan yang sehat itu juga dipelajari di jurusan tata boga atau kuliner. Keren banget jurusan ini emang. Selain prospek kerjanya yang bagus juga banyak, kita juga bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Betul. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semua ke sosmed kalian. agar kita tentunya semakin semangat untuk bikin konten serta berbagi informasi ke kalian tentunya. Oke. Berbagi informasi Berbagi relasi bersama kami di podcast Puswiko. Bye.